Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang amalan-amalan utama apa saja yang kita bisa kerjakan di dalam menyongsong 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Kenapa ini penting? Karena 10 hari pertama ini banyak dilewatkan momentumnya oleh saudara-saudara kita umat Islam, padahal ini momen yang luar biasa. Karena Rasulullah dalam riwayat Abu Dawud mengatakan, "Mamin ayyamin al-amalu sholih minha." Tidaklah ada beberapa hari yang amal soleh di dalam beberapa hari itu ahabbu ilallahi, itu lebih Allah cintai, min hadhil ayyam, dari beberapa hari ini, yakni ayyamil ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan kemudian para sahabat mendengar sabda Nabi ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai kanjeng Nabi, wala jihadun fisabilillah, apakah nilainya lebih tinggi dibandingkan kemudian jihad di jalan Allah?" Dan ternyata Rasulullah mengatakan qala wala jihad fisabilillah. Jadi 10 mengisi amalan-amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ternyata nilainya lebih dari jihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah memberikan pengecualian, illa rajulun, kecuali laki-laki, yakhruju min baitihi, yang keluar dari rumahnya untuk berjihad, binafsihi wa malihi, dengan jiwanya dan hartanya, dan kemudian falam yarji'a min, kemudian dia tidak pulang, min dzalika bisyai'in, dia pulang dari jihad itu tidak membawa apa-apa. Jadi betul-betul dia jihadnya total. Itu baru kemudian nilainya lebih tinggi dari amalan-amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bahkan dalam surat Al-Fajr Allah mengatakan wal layalin ashr, di 10 malam pertama. Walaupun ini malam 10 pertama, Ibnu Abbas mengatakan layal itu juga digunakan dengan kata-kata yaum. Ibnu Abbas mengatakan ini berbicara tentang 10 hari bulan Dzulhijjah. Bahkan kalau kita baca beberapa hadis fadhailul amal, hadis-hadis yang memotivasi kita untuk berbuat amal-amal soleh, mengatakan bahwa kalau kita melakukan amal soleh di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama itu, 1 hari sama dengan amalan 1 tahun. Bahkan ada yang mengatakan sama dengan amalan 10.000 hari. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita melakukan amal soleh di tanggal 9, yaitu hari Arafah, sama dengan 10.000 hari. Walaupun ini hadisnya dhaif, fadhailul amal, tetapi yang jelas kalau kita memakai riwayat Ibnu Abbas yang sahih, bahwa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini amal-amal kita dilipat gandakan. Maka kemudian ini yang menjadi patokan kita. Oleh karenanya mari kita belajar apa yang kita bisa lakukan untuk mengisi 10 hari pertama yang ternyata luar biasa di bulan Dzulhijjah ini. Pertama yaitu puasa. Banyak yang melaksanakan, saya kira puasanya hanya tanggal 8 sama tanggal 9 yang disebut puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Tetapi kalau kita memakai hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Dawud, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, jadi ternyata Rasulullah itu puasanya 9 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, tidak fokus di tanggal 8 dan tanggal 9 karena nguber pahalanya. Misalkan kalau puasa Arafah diampuni dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Jadi kita mari isi pertama puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang kedua, kita disunahkan untuk banyak membaca takbir dan zikir. Takbir yang kita kenal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Kita biasanya kan membaca ini di saat-saat sudah memasuki tanggal 10 ya Idul Adha. Ternyata ada beberapa riwayat Ibnu Abbas misalkan mengatakan waqala Ibnu Abbas wadkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Banyaklah berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui, yaitu apa? Ayamil asyar, di 10 hari pertama, wal ayamil ma'dudat, dan hari-hari yang juga kemudian telah dihitung, yaitu ayamit tasyrik. Jadi kita disunahkan tanggal 1 sampai tanggal 13 sampai hari tasyrik itu memperbanyak takbir dan zikir, atau kemudian yang kita kenal yang saya sebutkan tadi. Dan itu ternyata dicontohkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu mereka berdua berjalan ke pasar, dan dalam proses perjalanan ke pasar itu mereka bertakbir sebagaimana takbir yang saya bacakan tadi, dan kemudian para sahabat yang lain mengikutinya. Atau kemudian takbir yang muqayyad. Kalau tadi takbir yang bisa kita lakukan kapan saja, pokoknya tanggal 1 sampai tanggal 13 hari tasyrik. Ini takbir yang muqayyad yang ditentukan waktunya, yang biasanya kita bertakbir berjamaah setelah sholat fardu. Itu bagi yang tidak haji tahun ini, itu mulainya tanggal 9 Dzulhijjah, itu setelah subuh sampai asyar tanggal 13 yaitu hari tasyrik. Atau bagi yang berhaji itu dimulai dari duhur tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 yaitu asar hari terakhir hari tasyrik. Mari kita berbanyak takbir dan kemudian zikir untuk apa? Menggapai kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, mari kita isi 10 hari pertama untuk menunaikan haji dan umroh. Tentunya untuk tahun ini karena pemerintah Arab Saudi tidak membuka kuota secara terbuka, jadi yang bisa melakukan ini hanya warga Saudi dan warga luar Saudi yang sudah tinggal di sana yang diizinkan, dan itu hanya 10.000 orang kuotanya. Yang keempat, memperbanyak amal soleh. Mari saya tidak tahu ya apakah tanggal 21 atau tanggal 22 Juli, mulai tanggal 1 Dzulhijjah kita lihat aja, itu perbanyak amal soleh. Tadi 1 hari sama dengan 1.000, 1 hari sama dengan 10.000 menurut beberapa hadis. Jadi kita banyak sedekah, banyak zikir, banyak membaca Quran dan amal-amal soleh yang lain. Jangan lewatkan ini kesempatan luar biasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kelima, ini berkorban. Mari sahabat-sahabatku, masih ada waktu. Rasulullah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kalian dan berkorbanlah. Maka korban ini adalah tradisi mengikuti tradisi Nabiullah Ibrahim. Ini sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama. Mari kita isi momentum bulan Dzulhijjah itu untuk berkorban, karena Rasulullah mengatakan man kana lahu sa'ah, barang siapa punya kelonggaran harta falam yudhoha, dan dia tidak berkorban, fala yaqrabanna mushollana. Rasulullah mengatakan jangan kau dekati musolaku atau masjidku. Artinya apa? Ini sangat dianjurkan betul bagaimana kita berkorban, mengorbankan hewan, bisa kambing, bisa sapi, bisa kerbau, unta dan sebagainya. Tetapi kemudian yang paling penting, bagaimana kita latihan untuk mengorbankan hal-hal yang melekat pada diri kita, yang akan mengganggu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk korban ini, 1 kambing itu untuk 1 orang, tetapi pahalanya bisa di-share untuk seluruh keluarga, baik bahkan bagi yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena ada riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Ayyub Al-Ansari ditanya bagaimana ibadah korban itu. Abu Ayyub kemudian menjawab, karena rojulu, ada seorang laki-laki yudhoha, dia berkorban bisyatin, dengan 1 kambing, wa an ahli baitihi, untuk dirinya dan untuk seluruh keluarganya. Bahkan Rasulullah sendiri dalam banyak riwayat Abu Dawud misalkan mengatakan, Allahumma hada anni, ini korban dariku, wa amman lam yudhoha min ummati, dan dari siapapun umatku yang tidak bisa berkorban selama seumur hidupnya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan Allahumma hada, kemudian ini korban an Muhammad, dari Muhammad, wa an ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Dari situlah kemudian korban itu 1 orang 1 kambing pengadaannya, tetapi pahalanya
bisa mencukupi seluruh keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat mendahului kita. Terakhir, 6 amalan yang bisa kita isi untuk memuliakan bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari pertama adalah banyak bertaubat, banyak melakukan istighfar, sehingga momentum ini momentum kita untuk mengevaluasi kehidupan kita. Yang sudah baik kita jaga dan kita sempurnakan, yang belum baik kita istighfari, sehingga kemudian ada momentum kita memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Terakhir, yang tidak kalah penting sahabat-sahabatku, di bulan Dzulhijjah ini adalah sholat Idul Adha. Satu sholat di antara sholat hari raya yang dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Saya kira ini sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, jangan dilewatkan. Bahkan Rasulullah mengatakan bagi perempuan yang haid saja itu diizinkan ke tanah lapang untuk bukan sholat ya, kemudian untuk bersama-sama dan kemudian mendengarkan khutbah. Yang paling penting ada beberapa hal ya yang tidak boleh kita lupakan kalau sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu idealnya sunnahnya diawalkan, yaitu lebih pagi, sehingga waktu menyembelih korban itu udhiyah di waktu duha. Kalau bisa, menurut Rasulullah, kalau Rasulullah itu berangkatnya berjalan kaki, ya tentunya kalau masjidnya atau lapangannya memungkinkan berjalan kaki. Dan Rasulullah kemudian wakana yauma idin khalafa at-tariq. Rasulullah itu antara pulang pergi dan pulangnya jalannya berbeda. Nah, itu juga dengan catatan bahwa kemudian memang ada jalan lain. Kalau jalannya buntu juga jangan memaksakan harus berbeda. Dan kemudian Rasulullah sunnahnya kalau bisa untuk sholat Idul Adha ini tidak makan terlebih dahulu. Jadi Rasulullah itu tidak makan sampai dia selesai sholat dan nyampe rumah. Itu beberapa hal yang menurut saya penting kita ketahui untuk sholat Idul Adha. Catatan yang paling penting adalah ini di masa COVID-19. Kalau memang kemudian tidak memungkinkan, tidak boleh dipaksakan, dan kalau memang diadakan, protokol kesehatan harus tetap diperhatikan. Yang paling penting adalah bagaimana momentum Dzulhijjah ini adalah momentum haji, sebagaimana di video yang lain pernah dan sudah kita bicarakan bahwa momentum untuk terus fokus menyengaja dekat sama Allah, dan momentum udhiyah atau kurban, bagaimana kita mampu menyembelih segala keterikatan kita, kecintaan kita kepada selain Allah untuk dapat cinta Allah. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tahun ini merupakan 10 hari yang terbaik karena kita bisa isi dengan 6 amalan yang luar biasa tadi. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.